Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama dosen audit lagi. Kita hari ini ketemu di materi yang kedua atau kelanjutannya dari materi yang kemarin. Kalau kemarin kita udah belajar atau kita udah melihat di situ apa saja definisinya audit, kemudian tugasnya seorang auditor itu ngapain, kemudian tanggung jawabnya apa, peran di sektor publiknya seperti apa, kemudian seorang auditor atau perbedaannya auditor sendiri atau audit dengan akuntansi seperti apa. Nah, kita lanjut di materi hari ini kaitannya adalah dengan etika profesional dan standar audit sektor publik di situ. Yang mana kemarin kita udah pelajari atau kita ketahui bahwasanya kunci utamanya seorang auditor adalah tadi atau kemarin di situ adalah skeptis di situ. Ketika skeptis sudah dimiliki, tentunya auditor sendiri dia punya etika profesional dan standar audit sektor publik. Nah, etika profesi atau kode etiknya seorang auditor itu apa sih? Atau alasan kode etik diperlukan itu karena apa? Yang pertama di situ kebutuhan atas kepercayaan masyarakat. Maksudnya di sini adalah ketika seorang auditor dia melakukan kegiatan auditnya, dia menilai laporan keuangan perusahaan X kemarin atau entitas atau pemerintahan X di situ, tentunya dia harus memiliki atau memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada klien, di mana kebutuhan itu akan atau kepercayaan yang tinggi itu atau kepercayaan yang diberikan auditor kepada klien itu nantinya akan menjadi rasa kebutuhan kepuasan bagi seorang klien ketika ingin memilih siapa sih auditornya, siapa kantor akuntan publiknya di situ. Yang kedua adalah masyarakat tidak diharapkan mampu menilai kualitas dari jasa yang telah diberikan oleh profesi. Kemudian ada yang ketiga di situ adalah peningkatan kompetensi di antara para anggota profesi. Maksudnya di sini adalah kompetisinya harus ditingkatkan di situ. Kompetisi di antara anggota profesi, antara sesama anggota auditor di situ. Karena kenapa? Misalkan dari KAPA atau KAPB. Nah, di situ dia ada peningkatan kompetisi. Oh, ini loh KAP yang paling bagus. Nah, tetapi ketika seorang klien di situ memilih, saya mau pilih KAPA, alasannya adalah karena auditornya memiliki kompetisi atau kompetensi yang tinggi. Kemudian ada yang klien yang memiliki, saya pilih KAPB di situ karena kompetensi yang dimiliki auditornya adalah seperti ini. Nah, di situ balik lagi tadi, seberapa puaskah seorang klien di situ melihat kepercayaan masyarakat terkait dengan jasa yang telah diberikan. Boleh di situ klien memilih KAPA ataupun memilih KAPB. Karena kenapa? Dia merasa puas, dia merasa yakin di situ jasa yang diberikan di situ udah baik. Dia berikan opini yang memang sesuai, opini di situ adalah sesuai dengan bentuk tanggung jawabnya dia, sesuai dengan bukti auditnya, sesuai dengan audit evidence yang diberikannya atau yang diauditnya tadi. Selanjutnya di situ kode etik akuntansi di Indonesia sendiri di situ juga merupakan kode perilaku yang terdiri atas beberapa. Di situ ada ketentuan umum, peraturan khusus, kemudian ada prinsip etika, aturan etika, interpretasi aturan etika, dan ketetapan etika. Yang mana dari kesekian atau kesemuanya ini kaitannya adalah dengan etikanya seorang auditor di situ. Nah, ketika ambil kata, ketika di prinsip etika di situ. Nah, seorang auditor etikanya atau dia harus mempunyai sebuah prinsip bahwasanya saya harus mempunyai nilai kompetensi yang bagus, kemudian dia harus punya profesional yang tinggi, dia harus mempunyai independensi yang tinggi. Yang mana dari semua itu nanti ambil kata dari independensi profesional dan tanggung jawabnya, di situ ketika dinilai, ketika diberikan sebuah bukti audit atau audit evidence dengan nilai atau bayaran sekian kepada seorang auditor, dia tidak akan merasa keberatan. Dalam artian adalah seberapa nilainya, dia tetap berpegang pada prinsip etikanya di situ. Oh, ini loh, saya tetap meskipun bayarnya adalah sekian, saya tetap menjaga prinsip saya di situ, tetap independen, kemudian tetap profesional. Nah, aturan etik di situ juga kaitannya adalah dengan kode etiknya seperti apa di situ. Kemudian ada peraturan khusus misalkan. Nah,
Oh, misalkan seperti ini, bahwasanya seorang auditor di situ ketika dia ingin mengaudit sebuah instansi, aturannya misalkan instansi di situ ada dia harus 5 tahun berganti auditor, ataupun dia mengaudit perusahaan selama 5 tahun atau 5 periode laporan keuangan, di situ dia harus berganti auditor. Nah, mau tidak mau auditor yang di situ ketika dia udah menjabat sebagai auditor eksternal atau dia telah mengaudit laporan keuangannya selama 5 periode, di situ mau tidak mau dia harus berpindah atau berhenti ketika ada aturan seperti itu. Karena kenapa? Ketika di situ ada peraturan khusus, dia dilanggar, larinya adalah kalau sampai dia melanggar di situ adalah akan melihat di prinsip etiknya atau di aturan etiknya, dan dalam kesimpulannya dia mempunyai kode etik yang tidak baik atau buruk di situ. Sebaliknya, ketika di situ ada peraturan khusus, ambil kata tadi 5 periode laporan keuangan harus berganti auditor, maka instansi atau perusahaan tersebut ketika 5 periode dia sudah mengganti auditornya dan auditor di situ dia juga setuju dengan aturan tersebut, maka dalam hal itu nilai kode etiknya tentunya dia mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu nantinya akan berkaitan ke tadi yang awal. Masyarakat tidak diharapkan mampu menilai kualitas yang diberikan. Kemudian kompetisinya sama yang di awal adalah kepercayaannya. Kemudian yang berikutnya di situ ada kode etik akuntansi Indonesia sendiri mencakup tadi ada peraturan khusus, ketentuan umum, ketetapan etika, aturan etika, sama diinterpretasi aturan etika. Interpretasi aturan etika tentunya adalah seperti apa sih kode etiknya seorang akuntan atau aturan etikanya harus seperti apa di situ. Kemudian, nah ini etika profesi di situ ada kebutuhan atas kepercayaan masyarakat. Tadinya yang di awal di situ ada peningkatkan kompetisi para anggota profesi, masyarakat tidak diharapkan mampu menilai kualitas. Maksud dari semuanya ini tadi adalah seperti yang di awal, bahwasanya ketika seorang auditor dia sudah menilai laporan keuangan, dia sudah bertanda tangan hitam di atas putih sebagai perjanjiannya dia dengan klien, kemudian dia sudah memberikan opininya. Tentunya ketika semua itu dilakukan, dia harus berpegang pada kode etik atau etika profesinya di situ. Dia mau memberikan opini wajar tanpa pengecualian misalkan, atau memberikan opini yang tidak wajar, atau dia tidak memberikan opini apapun di situ, tentunya dia sudah tentunya berpegang pada kode etik profesi. Karena kenapa? Hal itu ketika seorang auditor dia tidak berpegang pada kode etik, imbasnya adalah di situ dia bisa jadi diberhentikan dari profesinya sebagai seorang auditor. Bisa jadi di situ surat izin atau bahasanya adalah di situ KAP-nya bisa diberhentikan di situ. Kemudian imbas yang berikutnya adalah tentunya nilai kode etiknya atau nilai etika profesi yang profesional yang dimilikinya di situ adalah bernilai negatif atau bernilai buruk di situ. Nah, selanjutnya ada di perkembangan standar audit di sektor publik di situ. Ada standar audit yang mana dapat dilihat dari dasar keberadaan. Kemudian ada terbentuknya dari organisasi profesi akuntan, kemudian Badan Pembina Pasar Uang dan modal mulai membentuk panitia di situ. Yang mana perkembangan ini adalah perkembangan standar yang diaudit sektor publik. Nah, nantinya kalau tadi ada di beberapa jenis audit di pertemuan yang kemarin di situ ada kepatuhan, audit laporan keuangan atau audit investigasi atau audit di sektor publik. Kalau ini adalah yang hari ini kita bahas, tentunya adalah perkembangan di sektor publik. Nah, hal ini ketika ada perkembangan ini nantinya ketika di laporan keuangan juga akan berbeda di situ perkembangannya. Standar yang dipakai pun juga akan berbeda. Nah, untuk standar audit di sektor publik dikenal di Indonesia adalah standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN di situ, yang mana merupakan sebuah standar pemeriksaan yang mencakup persyaratan profesional, pemeriksa mutu pelaksana, pemeriksaan dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional, yang mana standar ini harus diikuti oleh seorang auditor ketika dia akan melakukan yang namanya
kegiatan laporan atau kegiatan audit di laporan keuangan. Ambil contoh misalkan adalah di laporan keuangan di instansi atau di perusahaan X di situ. Nah, ketika ditemukan ternyata mutu pelaksanaan atau standar laporannya atau laporan keuangannya di situ tidak sesuai dengan SPKN. Nah, tentunya di situ auditor akan melihat kenapa di situ dia tidak sesuai dengan SPKN. Yang pertama, apakah mungkin di situ laporan keuangannya memang tidak bisa sesuai dengan SPKN? Atau yang kedua adalah memang di situ perusahaan atau instansi X di situ ada dia sengaja tidak mau sesuai dengan SPKN atau seperti apa? Ketika di situ laporan keuangannya tidak sesuai dengan SPKN, salah satu hasil dari laporan atau opininya tentunya adalah nanti auditor akan memberikan, bisa jadi di situ adalah opininya adalah tidak wajar. Karena kenapa? Ambil kata yang tidak wajar di situ adalah mungkin karena laporannya tidak sesuai dengan SPKN tadi. Kemudian yang berikutnya, nah ini standar pemeriksaan SPKN sendiri di situ ada beberapa standar umum pemeriksaan keuangan, kemudian ada pemeriksaan kinerja, pelaporan pemeriksaan kinerja, terakhir ada pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Di standar umum nanti ada standar kaitannya harus seperti apa auditor. Kemudian pemeriksaan keuangan. Ketika ingin memeriksa keuangan, kapan keuangan atau laporan keuangan itu bisa diterima. Misalnya adalah, oh karena sekarang aturannya adalah pakai IFRS, berarti semua laporan keuangan harus pakai IFRS. Atau mungkin kalau yang tahun dahulu dia harus sesuai dengan PSAK, maka dilihatnya adalah harus sesuai dengan PSAK. Untuk yang syariah misalkan, apakah dia tentunya dia harus melihat dari PSAK syariahnya, maka standar pemeriksaan keuangannya tentunya dia harus lari ke PSAK syariah. Nah, apa sih dampaknya nanti di situ? Dampaknya adalah bisa jadi adalah kalaupun di situ memang sesuai dengan standarnya atau standar pemeriksaannya, tentunya hasilnya akan positif. Tapi kalau nanti ternyata hasilnya atau tidak sesuai dengan standar tersebut, tentunya hasilnya adalah bisa jadi negatif di situ atau bahasanya adalah opininya adalah buruk di situ. Kemudian ada standar pemeriksaan kinerja. Nah, kinerja di situ tentunya adalah kaitannya dengan kinerja, bisa jadi kinerja dari hasil laporan keuangannya atau kinerja dari perusahaan atau pemerintah atau instansi X di situ. Standar pelaporan pemeriksaan kinerja. Ketika standar pemeriksaan kinerja sudah dibuat, masih ada di situ ada model pelaporannya seperti apa? Model pemeriksaan kinerjanya. Apakah pelaporan pemeriksaan kinerjanya ada hal tertentu atau tidak di situ? Kemudian ada standar pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Misalnya adalah ambil kata di situ ada tambahan. Saya atau klien di situ minta diaudit di kinerjanya manajemen atau diaudit di kinerjanya bagian di bawahnya manajemen atau bagian keuangan atau di bagian bendahara atau apa. Tapi di situ yang dinilai hanyalah kinerja dari kegiatan perusahaan tersebut. Bisa jadi di situ nanti ada standar tujuan tertentu yang mana di sini nanti auditor harus melihat apakah di situ tujuan tertentu itu sesuai dengan pelaporan kinerja juga atau tidak dampaknya. Karena kenapa? Ketika di situ nanti standar ini berbeda dengan standar pemeriksaan kinerja ataupun di standar pelaporan kinerja, ada perbedaan di situ tentunya akan menimbulkan dampak pada hasil laporannya. Karena kenapa? Semuanya ini akan berkaitan dengan nanti ada di bukti audit atau di audit evidence-nya di situ. Fungsinya apa sih? Kemudian di standar audit sektor publik sebagai pengendali di situ, kemudian mendorong akuntan publik untuk menggunakan kemahirannya atau jabatan profesionalnya, kemudian menjaga kerahasiaan informasi data yang diperoleh, kemudian ada yang melakukan pengendalian. Ini adalah fungsi dari standar tadi, yang mana ketika di situ sebagai pengendali secara preventif terhadap kecurangan dan ketidakjujuran, ada standar-standar tadi, paling tidak perusahaan atau instansi X dia sudah bisa melihat standar ini tadi dan nantinya dia bisa mengarahkan bahwasanya laporan keuangannya adalah bagus. Sehingga nantinya tidak akan menjadi temuan dari seorang auditor. Tetapi sebaliknya, ketika di sini ada fungsi yang sudah sesuai, tetapi kenyataannya adalah banyak perusahaan atau
pemerintahan atau di instansi X, di situ dia tidak sesuai dengan ini, mau tidak mau di situ adalah nanti dampaknya adalah lari ke hasil auditnya di situ. Kemudian ada setelah fungsi ada kerang standar audit sektor publik tadi. Nah, ini yang tadi ada standar umum, cakupannya adalah bisa meliputi di situ adalah staf yang ditugaskan. Kemudian ada setiap pelaksanaan audit harus ada sistem yang memadai dan dapat direview oleh pihak lain secara kompeten. Ini kaitannya dengan standar umumnya. Kemudian ada standar pekerjaan lapangan tadi di kinerja, bisa terkaitannya adalah di bagian perencanaan, supervisi, atau juga di pengendalian manajemen. Ini nanti bisa kaitannya adalah dengan asersi manajemen. Ketika di situ pihak manajemen menentukan ibaratnya adalah standar operasionalnya perusahaan atau SOP-nya seperti ini, mau tidak mau di situ kepatuhan atau nilainya seperti apa tidak tahu nanti. Nilainya yang menilai siapa? Tentunya adalah di auditor. Kemudian ada standar pelaporan tadi dari pemeriksaan kinerja atau audit kinerja. Bentuk laporan harus tertulis dan mengkomunikasi hasilnya setiap kepada auditnya. Kemudian ada ketetapan waktu isi laporan, kemudian ada distribusi laporan. Tujuannya apa dari ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kinerja dari suatu perusahaan tadi atau dari bagian-bagian perencanaan, supervisi ataupun dari pihak manajemen atau dari pihak atasan itu benar-benar sudah sesuai dengan standar, sesuai dengan input ataupun outputnya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perusahaan atau pemerintahan atau di instansinya, sudah sesuai dengan hasil laporan keuangan yang dibuat atau dilaporkan kepada pihak tertentu. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti bagi pemangku kepentingan di situ adalah untuk pengambilan informasi. Oh ini loh, perusahaan X itu ternyata dia memiliki kinerja yang bagus. Kemudian instansi pemerintah di sekian instansi, ternyata inilah instansi yang paling bagus, yang sesuai dengan standar operasionalnya, kemudian sudah sesuai dengan kinerjanya, tujuan kinerjanya, sudah sesuai dan sudah maksimal dengan hasil input maupun outputnya di situ. Kemudian dari standar ini tadi balik lagi, ketika di standar audit sektor publik di sini ada standar umum, ini akan berkaitan dengan beberapa standar yang ada di bawahnya. Jadi kalaupun di sini standar umum, misalkan ini staf yang ditugaskan untuk melaksanakan audit, ternyata nggak ada staf. Tentunya mau nggak mau standar pekerjaan lapangan juga akan terhalang di situ. Standar pelaporan audit kinerja juga akan bisa terhalang di situ nantinya. Karena kenapa? Karena ini berkaitan dengan standar umumnya. Kita melihatnya adalah di bagian ini tadi. Nah, standar umum, balik lagi. Standar umum berkaitan dengan pemeriksaan, standar pemeriksaan kinerja, pemeriksaan keuangan bisa jadi nanti adalah di laporan keuangannya, sesuai dengan IFRS atau PSAK-nya, dilihat di situ. Kemudian tujuan tertentu. Nah, ketika salah satu di sini tentunya dia tidak sesuai atau kurang sesuai, akan berpengaruh ke salah satunya. Jadi, ketika seorang auditor kemarin di pertemuan kemarin dia sudah menetapkan skeptis, kemudian dia harus tanggung jawab, perannya sudah tahu, kode etiknya tadi di awal juga sudah tahu, bahwasanya dia harus mempunyai nilai etika profesional yang bagus seperti independensinya, tanggung jawabnya, profesionalnya, kemudian kaitannya adalah dengan nanti transparansi laporan keuangan yang harus diaudit, pemberian opini wajar atau tidak wajarnya, atau dia harus tidak memberikan opini. Setelah itu tentunya ketika dia ingin melihat atau memberikan opini tadi, tentunya dia harus berdasarkan pada standar laporan keuangan atau standar pemeriksaan yang sudah ditetapkan di SPKN-nya di situ. Nah, dari situ kemudian bisa diambil bahwasanya tadi loh, ketika KAP ini dia telah mengaudit sesuai dengan standar atau SPKN itu, ternyata dia mempunyai kompetensi yang bagus. KAPA itu ternyata dia mempunyai kompetensi yang bagus. Perbandingannya apa?
Ketika misalkan di situ dibandingkan dengan satu perusahaan yang sama atau satu instansi yang sama, di situ tentunya dia bisa melihat bahwasanya SPKN-nya yang telah dibuat di situ dia sudah sesuai. Hasilnya sudah sesuai dengan laporan keuangannya, sudah sesuai dengan hasil yang dibuatnya di situ. Kemudian dari situ nantinya tadi balik lagi masyarakat akan lebih percaya, lebih merasa puas, kebutuhan kepercayaannya bahwasanya saya percaya dengan KAPA itu ternyata benar-benar dia sudah sesuai. Saya percaya dengan KAPB atau di situ saya ternyata melihat KAPB itu dia bagus. Dilihatnya adalah tentunya dari SPKN-nya di situ. Kemudian dari situ bisa diambil kesimpulan. Periode berikutnya atau di periode selanjutnya di situ saya harus memakai KAP mana sih? KAP mana yang sesuai dengan SPKN-nya? Itu. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Kaitannya adalah dengan kode etik dan standar audit di sektor publiknya. Tentunya kemarin sudah di materi pertama, sudah berkaitan dengan di materi yang keduanya. Kemudian kaitannya adalah dengan materi berikutnya adalah nanti di materi ketiga di situ nanti, yang mana bisa kaitannya adalah di bukti audit, kemudian di kertas kerja, dan sebagainya. Oke, untuk materi hari ini, etika profesional dan standar audit sektor publik, atau di pertemuan kedua ini cukup dari saya. Tentunya sampai jumpa nanti di materi berikutnya, di pertemuan yang berikutnya atau di pertemuan yang ketiga. Di situ dengan materi yang terbaru lagi yang berhubungan tentunya dengan atau saling berhubungan dengan audit di sektor publik di situ. Saya akhiri pertemuan hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.